Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang HS, apa kabar sedulur dan juga Anda sahabat Bang HS dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kesempatan malam kali ini untuk edisi hari Minggu. Keturut ayah ke kota, naik delman istri. Oh, kemarin naik delmannya ya. Malam minggu malam hari ini ada Mia Kayu Manis dan Mbak Mulat izin karena Mbak Mulat malam kali ini ada pentas reok. Oh, astagfirullahaladzim. Bukan, Mbak Mulat ada kegiatan di rumahnya. Oke, dan sedulur Anda sahabat Bang Es dimanapun Anda berada, sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok kami. Hai, selamat malam. Di YouTube kami juga di Hasan Sabila Official, ataupun juga buat teman-teman yang ada di rumah di 97.8 FM Almsai Bang HS. Masih di semangat euforia kemerdekaan. Kebetulan Bang HS hari ini masih menggunakan baju merah dan Mia baju putih ya. Tak sengaja gitu. Baiklah, kita sapa dulu sang formulator kita Bang HS. Halo, selamat malam Bang HS. Halo Mia, selamat malam juga. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah selalu sehat. Seperti darah tinggi ini banyak sekali. Darah tinggi itu sebenarnya secara secara definisi itu tekanan darah yang meningkat di dalam arteri. Nah, cara mengatasinya sebenarnya ini simpel Bu ya. Di dalam rumah tangga, asal ibu, contoh ya, semangka yang ibu ambil ada kulit putihnya, yang hijau dikupas, daging yang merah dibuang, ya. Ibu potong-potong. Kemudian ingat ada jambu mete yang matang, yang kuning ya, satu, kulit semangkanya satu iris, ya. Kemudian jambu metenya satu, ibu siapkan, ibu potong-potong. Kemudian ibu tambahi dengan belimbing bintang. Belimbing bintang itu yang ukuran sedang. Kalau ukuran besar ambil separuh. Ibu potong-potong juga, masukkan di dalam blender. Kemudian ibu jus, ibu minum. Nah, setelah diminum, maka dia akan merontokkan semua yang kelebihan tadi. Ada nikotin, ada kafein, ada kalium, ya, ada zat besi, ada zat garam, ada protein, ada lemak, dia akan terbawa. Kemana dia membuangnya? Karena yang membawa itu adalah buah, ya, jenis buah, maka dia akan terbuang melalui sistem usus besar atau BAB. Kan mudah Bu. Mari kita banyak yang harus kita jawab. Sudah masuk beberapa ini Bang Els dari beberapa yang sudah masuk dan tidak lupa juga tentunya benar banget tadi ya yang dikatakan Bang Els, sudah banyak yang dijelaskan. Penyakit itu dicari dulu sebabnya, jangan to the point gitu ya Bang Es ya. Betul. Jadi itu sudah sekarang sudah banyak yang sadar juga Bang Es kalau misalkan ternyata gitu. Jadi memang sesuatu itu harus dicari dulu penyebabnya, jangan langsung gitu nggih. Baik sedulur EMC juga Anda yang masih bersama di malam kali ini, teman-teman yang ada di TikTok, teman-teman yang ada di YouTube yang mau bertanya-tanya, silahkan. Saatnya ini ada Bang HS yang akan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan yang sudah masuk di malam kali ini nggih. Oh iya Bang HS, tidak lupa kita juga besok pagi ini karena kita mau prepare ya Bang HS ya, kita akan ada acara besok pagi meruput. Iya. Untuk teman-teman di Radio EMC bersama Bang HS akan goes to Jawa Timur ya Bang HS ya. Betul. Yang ikut temannya, nggak ikut ya nggak teman lah. Oh gitu Bang. Waduh, harus dicatat nggak nih? Kenapa tip kamu tip? Agak gimana gitu ya tipnya. Oke, nah itu tadi loh ya. Oh, serem ya. Kalau Bang Ais sudah turun gunung jadinya serem ya, Wak ya. Oke, terima kasih. Ini ada yang mau bertanya.
Selamat malam Bang HS. Bang HS, kalau gula mencapai ini dari Bu Asri ini. Kalau gula mencapai 700 harus minum apa ya? Tinggi banget. Nah, kalau ini Bu, artinya Bu, begini Bu membacanya. Kok gula saya 700 itu angka ya Bu ya? 700 itu angka. Yang kita baca adalah kenapa gula meningkat tinggi? Harusnya bagaimana sih gula di dalam tubuh? Tubuh itu tidak mau over. Gula itu harus dibuang. Melalui mana? Melalui urin. Ya. Dari bahasa Bang AS saja kita bisa tangkap. Ya. Dari kelebihan gula terbuang melalui urin. Begitu juga kelebihan protein, zat garam terbuang melalui urin. Ya. Kenapa dia tinggi? Berarti ginjal tidak mampu menyaring sisa-sisa gula di dalam darah sehingga tumpukan gula di dalam metabolisme meningkat. Apakah harus kita kasih obat penurun gula atau diabetes? Jawabannya tidak. Wow. Kenapa? Karena dia sudah tinggi. Kalau kita paksakan Bu, ini kita paksakan Bu. Paksakan kita cendeke, kita turunkan ya. Dengan penurunan ini secara paksa, maka ginjal jebol. Oke. Terus bagaimana cari obat yang untuk ginjal yang mampu membawa kotoran gula tadi keluar? Yaitu dengan cara diuretik atau pendorong kencing supaya cepat keluar. Nah, pertanyaan saya, apakah urin yang keluar itu dianggap ginjal normal? Tidak. Kalau urin yang keluar adalah membawa air bersih, tidak membawa kotoran metabolisme, yang berarti ginjal rusak. Karena tugasnya dia menyaring, Mbak. Sisa, ya, semua vitamin, nutrisi yang ada di dalam tubuh disaring sama ginjal. Yang 60% dibuang, 60% Mbak ya, 40% tersimpan di dalam tubuh. Disimpan oleh hati. Ketika tubuh membutuhkan, pintu hati membuka untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Zat gula atau protein atau zat lemak. Itu sistem kerja metabolisme. Nah, caranya adalah jangan dipaksa, dia akan menurunkan gula. Yaitu cara yang tepat membuang zat gula melalui ginjal. Baik. Berarti karena ginjal itu rusak, ginjal itu lemah, dibantu. Karena lemah kan dibantu, Pak. Aki mobil Bapak lemah, di starter tidak bisa, pinjamkan aki sebelahnya, bantu, cas, hidup lagi. Dibantu karena dia lemah. Paham ya Pak ya? Nah, itulah caranya untuk mengobati diabetes yang tinggi. Kasih obat tidak turun juga berarti ada kerusakan pada ginjal sebelum terjadi gagal ginjal. Waduh, oke Nje. Oke, nah itu dia berarti menggunakan apa itu Bang yang paling tepat Bang? Mikrosolen dan kreas. Oh. Ditambah ratogen. Ratogen. Ya. Mikrosolen, kreas dan ratogen. Baik, jadi memang ini seperti tadi ya Bang Ais tidak langsung kepada gitu untuk menurunkan tidak, tapi bagaimana sih kok ini kok gulanya ngeri ya Bang Ais sampai 700 dicari kenapa seperti itu kira-kira ya. Nah, itu dia kita akan lagi membuka. Halo, selamat malam, ada Bunga Dilah yang ada di Kulon Progo. Assalamualaikum Bang. Halo Bu.
Iya, saya mau mengucapkan terima kasih berkat herbal Bang AS. Suami saya awalnya masuk angin kasep, berlanjut diare sampai 10 kali dalam sehari. Uh, Mau dibawa ke rumah sakit, takutnya rawat inap. Akhirnya dibelikan Proal karena tidak nafsu makan. Maka saya imbangi dengan jus HB2. betul betul. Awal minum Proal 2 hari perutnya seperti dikuras bolak-balik WAB. Hari Selasa setelah itu berangsur enakan dan sudah membaik dan sudah sembuh. Terima kasih Bang AS. Semoga Bang AS diberikan ilmu-ilmunya. Matur nuwun. Oke, begitu nggih. Dan terima kasih juga ini selamat malam Bang AS. Ini saya yang kemarin WhatsApp saya itu menderita infeksi kandung kemih. Kemudian sama Bang AS disarankan meminum rebusan dan juga mikrosolen. Alhamdulillah Bang AS sekarang sudah sembuh. Dan apakah masih harus dilanjutkan ini Bang untuk kalau obatnya habis, kalau rebusannya masih? Sebenarnya lebih baik diteruskan ya. Nah begini Mia, inilah yang saya ceritakan tadi di awal. Ini bukti lagi Bu, saksi kesaksian yang saya sendiri tidak mengira bahwa ini akan hadir di acara kita. Sebab begini, awal dia adalah infeksi kandung kemih. Saya pikir kalau infeksi kandung kemih berarti ada yang luka. Apa yang menyebab luka? Apakah batu? Dari mana terbentuknya batu? Ya, apakah dari protein yang terlalu tinggi? Apakah dari zat gula yang terlalu berlebihan? Nah, kemudian kasih mikrosolen. Mikrosolen itu sebenarnya bukan untuk radang atau infeksi, bukan Bu. Dia pendorong. Kalau memang itu ada kotoran pada jalur kandung kemih, kita dorong supaya cepat keluar. Cuma jangan hanya mikrosolen yang kita berikan. Dampingi agar sel otot, kemudian sel saraf agar dia tidak terkontaminasi atau tidak luka, tidak infeksi. Maka kita kasih dengan A2. Itu untuk menjaga. Baik. Nah, Oke. sehingga apa yang kita kerjakan sukses. Gitu Bu. Wow, Kita lihat jadi ya. ada kombinasinya biar Betul. semakin terlindungi seperti itu. Baik, selamat malam buat yang ada di Facebook. Assalamualaikum Bang AS. Rebusan untuk varikokel itu apa nggih dan obat jadinya apa? Jadi varikokel itu adalah kayak ada pembengkakan di Kalau- lelaki, di organ intim lelaki. Bagian bawah. Ya. Jadi kalau dia ingin langsung ke rebusan, itu ada daun jati, gempur batu. Daun jatinya 1, gempur batunya 4, jambenya 1, Mhm. kemudian sama pasak bumi. Oke. Ya, rebuslah itu dengan ukuran 4 gelas air, disisakan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Baik, gitu nggih, Ibu nggih. Untuk varikokel tadi ya. Selanjutnya selamat malam ini yang juga sudah ikut lagi di malam kali ini. Halo, terima kasih. Dari Ibu Siti Ulfah, matur nuwun Ibu. Bang AM setelah minum 2 hari rebusan dari Bapak, sakit perut bagian bawah kanan karena gangguan pencernaan saya sembuh. Kemarin hampir pingsan dan harus bed rest 2 hari, tak bisa apa-apa. Matur nuwun Bang AS. Allah Sama-sama, Ibu. akan membalasnya. Sehat selalu Amin, sebagai amin. formulator herbal Indonesia. Ikut menyehatkan bangsa Alhamdulillah. dengan bahan-bahan alami. Terima kasih Ibu, bagus banget komentarnya ya. Ini dari YouTube. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, rebusan daun kelor apakah boleh diminum untuk penderita diabetes dan darah tinggi? Karena badan selalu lemes. Nah, ini Pak saya kasih tahu lagi ya. Kenapa kedua penyakit tersebut kalau bersatu Pak ya,
bukan koalisi maksud saya. Bersatu kita teguh, bercerai kita. Ya. Kalau ke koalisi dia semakin kuat kan gitu. Ini dia semakin hancur. Ya salah, Ya. bahas ya. Diabetes dengan darah tinggi bersatu, tubuh semakin hancur. Kenapa? Dia pasti akan mengganggu ginjal. Setiap penyakit mengganggu ginjal, pasti tubuh kita menjadi lemas. Kenapa lemas? HB-nya jadi rendah. Dari mana HB rendah? Ada sel yang tidak mampu diproduksi oleh satu hati, dua limpa, tiga sum tulang belakang, empat ginjal. Oke. Bagaimana kita menggabungkannya? Berarti menggabungkannya saya menggunakan A2 ya. Ratogen itu untuk perbaikan kelenjar pankreas. Baik. Kemudian mikrosolen. Mikrosolen. Saya tidak menyentuh tentang hipertensi. Nah, itu Loh, dia. saya kan hipertensi, Bang. Saya tidak menyentuh hipertensi karena kalau mikrosolen itu kan untuk ginjal, Pak. Kalau mikrosolen itu saya larutkan, saya buang lewat urin, maka hipertensi akan turun. Terbukti teori saya. Oke. Ya, itulah. Jadi senang saya itu. Sebenarnya dari awal tuh saya sudah uji coba trial terus, Pak. Sehingga kematangan saya karena banyaknya pengalaman saya untuk trial, untuk menguji coba. Oke, baik. Begitu, Pak ya. Siap, terima kasih. Ini juga yang ada di TikTok ini. Selamat malam buat yang sudah bertanya. Terima kasih ya kakak-kakak yang juga masih menyimak di malam kali ini. Ada siapa tadi? Ada dari oh banyak ternyata nih. Dari Kak Mina, waalaikumsalam. Ada dari Waalaikumsalam. Kak Kristina. Bang mau nanya Linpro itu untuk apa ya, Bang? Linpro itu untuk limpa. Jadi kerusakan pembengkakan limpa, penebalan dinding limpa. Jadi limpa itu adalah salah satu organ yang bertugas untuk mengencerkan darah. Oke. Rusaknya limpa membuat darah itu menjadi kental. Kentalnya darah berarti oksigen yang berputar sedikit. Itulah orang bisa terjadi vertigo. Oh, baik. Nah, itu Gitu. ternyata ada hubungannya, oke. Dari Kak Mina, bisakah saya pengen ngomong langsung sama Bang Hais? Bisa banget. Anda Gimana, Mia? Ibu rumahnya mana? Kalau misalkan di seputar Yogyakarta yang ketemu langsung sama Bang Hais Oh, bisa. bisa. Nanti ketemu sama Bang Hais di rumah Herbal Bell yang ada di pusat, di Senggotan atau di radio. Terminal. Setiap di terminal, samping terminal. Bisa Ibu nanti panjenengan bisa itu lihat ke nomor Wawa di atas, nanti dikasih nomor konsulnya beliau atau yang mau ketemu langsung boleh, ya? Bisa dong. Ada Ci Ayong juga, selamat malam. Terima Halo, Ci. kasih Ci. Bang, Dari Jakarta ini. Kalau mau tanya obat trigliserid apa ya, Bang? Vestri, Ci. Vestri. Ya, Vestri. Oke. Kemudian dari Kak Armini, Bang AS mau tanya obat stroke untuk suami saya yang sedang sakit tangan dan sebelah kiri. Nah, ini saya kasih tahu juga ini, Mia. Umumnya orang mengenal bahwa dia adalah stroke. Pertanyaan saya adalah, stroke munculnya dari apa? Penyebabnya dari apa? Hipertensi atau sumbatan? Ya. Kemudian keduanya misalnya ya, ada hipertensi dan sumbatan. Sumbatan itu berarti dari lemak, Bu, atau triglycerid tinggi. Berarti keduanya ini harus saya gabungkan, Mbak. Ada Blin, Blin? ada Vestri, ada Arda. Oke. Itu obatnya. Blin, Vestri dan ada. Ya. Bang, herbal untuk hipertensi apa ya, Bang? Dari Kak Neti. Cemvero Cemvero. itu untuk hipertensi. Terus untuk pembuluh darahnya kita menggunakan A2. Cembero dan A2. Ya. Si Ayong tanya ini, teman saya itu rambutnya rontok, pakai apa ya, Bang ya? Dan mukanya juga ada flek hitam. Nah, beda-beda nih kayaknya ya, dua teman ini. Ya. Ada yang satu rambut rontok, yang satu flek karena matahari. Nah, ini harus kita atasi kalau ini, Ci. Sebab kalau orang tidak punya rambut berarti kan sampo tidak laku.
Ini bagaimana sampo supaya laku? Harusnya saya harus dianu sih, Mang. Ini pembicaraan khusus kalau ini. Begitu kan. Gini sih, rambut rontok, rambut kan hubungannya dan hormon C. Rambut rontok ada hubungannya dengan lambung. Masalah lambung bisa membuat rambut itu menjadi rontok. Satu ya, C ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua ada flek. Oh, kalau flek beda. Kalau flek itu dari bakteri, dari kita kurang bersih. Nah, kemudian pada rambut rontok tadi, gunakanlah Proal. Karena hubungannya dengan hormon yang untuk regenerasi hormon, gunakanlah Ratogen. Ada Ratogen, berarti ada Proal. Baik, gitu Ya, nggih. kalau fleknya punya kita namanya Hemba. Itu ya, Ci. Terima kasih dan kita memohon doanya ya teman-teman ya, karena Betul. insya Allah kita nanti akan goes to Magetan dan sekitarnya nggih insya Allah Kita Jawa Timur dong. ke Jawa Timur ya. Terima kasih Kegem Sedaya Kemawon, matur nuwun Bang HS, dan insya Allah kita semuanya selalu sehat dan kita akan selalu bersama tentunya dengan sang formulator herbal kita Bang HS. Salam sehat alami dari Bang HS, sang raja herbal dunia. Mia Kayu Manis pamit, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.